Selamat datang kembali semua sobat dan keluarga YouTubeku dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun juga ya. So video kali ini guys adalah part 2 dari video tentang polisi saya yang kemarin itu ya. Karena banyak dari kalian yang penasaran tentang gimana sih tugas polisi di Amerika ya. Apakah polisi sini jahat, baik, rasis, atau enggak. Jadi di video kedua ini saya ingin menunjukkan lagi pada kalian ya betapa bahaya dan benar-benar beresikonya untuk menjadi polisi di sini ya. Ya nggak semua negara bagian guys. Ada beberapa negara bagian yang tugas polisi itu benar-benar nyantai guys, kayak di pantai. Tapi ya kita akan simak beberapa klip, menunjukkan beberapa klip bahwa betapa penuh resikonya tugas polisi di sini secara umumnya ya. Oke, dari klip pertama guys, ini lumayan lama ya, klip dari tahun 2017 tapi masih relevan guys hingga saat ini ya. Nah, satu hal yang saya ingin jelasin sama kalian ya, kalau ada dari kalian yang belum tahu ya, di sini biasanya polisi kalau mendekati mobil yang diberhentikannya itu mereka akan menyentuh lampu belakang atau bagian dari belakang mobil tersebut guys. Tujuannya adalah untuk meninggalkan sidik jari atau bukti ya, seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan polisinya entah cedera atau bagaimana dan tersangka kabur. Nanti kalau ditangkap, mobil itu sudah pasti bisa dijadikan barang bukti dan sudah dipastikan pernah berinteraksi dengan polisi tersebut guys ya. Dan satu hal lagi yang dilakukan polisi, biasanya mereka mengetuk bagian belakang mobil atau bagasi mobil ya, atau trunk ya, untuk memastikan trunknya benar-benar tertutup rapat dan tidak ada orang yang bersembunyi di belakang guys, supaya polisinya nggak disergap atau di ambush ya secara mendadak ya, kalau memang mobil ini dipenuhi dengan penjahat lah istilahnya. Oke, kita lanjut guys. Nah, di sini kalau menurut saya ya, kalau menurut polisi yang berpengalaman juga ya, ini gerak-gerik tersangka di sini kita lihat ya, agak mencurigakan guys. Karena kenapa mencurigakan? Karena polisi lumayan ya jaraknya ya, berhenti ya dari mobil tersangka ya, dia berjalan ke arah mobil tersangka. Menurut saya nggak mungkin si tersangka nggak ngelihat polisi mendekati mobilnya dari arah sebelah kanan guys. Kenapa kalau kalian ada yang bertanya kenapa sih polisi mendekati mobil yang di stopnya rata-rata biasanya dari sebelah kanan dulu? Karena ya secara logika aja guys, kalau di sebelah kiri ini kan jalan umum ya. Jadi banyak kejadian di sini polisi ditabrak mobil di saat mereka memberhentikan mobil guys ya. Jadi untuk mencegah terjadinya hal seperti itu guys. So polisinya mendekati dari arah kanan ya, arah kanan, nengok. Si pelaku mungkin belagak bego apa gimana ya. Disclaimer ya, saya udah nonton video ini sebelumnya ya, makanya saya siapkan dulu untuk dipresentasikan kepada kalian ya. Tapi saya nggak menganalisanya di saat saya mengedit kemarin guys, untuk menyiapkan video ini ya. Jadi kita menganalisanya sekarang guys, bersama-sama. Kita lanjut. Oh. Oke, di sini guys, si polisi perlahan, tapi kemungkinan besar petugas sudah siap ya, karena dilihat dari reaksi badannya. Oke, di detik ini guys, kalian bisa lihat pelaku keluar membawa laras panjang ya, tapi entah kenapa dia nggak menembakkan senjatanya ini guys. Kalau tebakan saya sih kemungkinan senjata ini senjata gelap dan tidak berisikan peluru guys. Dan kita lihat. Di detik ini, polisi udah terlihat mendodongkan senjatanya ke arah pelaku guys. Dan sepertinya pelaku melemparkan senjatanya ke arah si polisi ya. Kalian bisa lihat ini pojok kiri ya, ini kan pantat senjatanya itu stoknya. Bam. Ya guys, ternyata senapannya dilemparkan ke arah si polisi ya. Dan dari gerak tubuh si pelaku kelihatannya dia kena tembak guys. Kita lihat. Dua kali guys. Kalau menurut saya, reaksi dan antisipasi dari polisi ini benar-benar sangat luar biasa guys. Ini dalam hitungan sepersekian detik ya, dia bisa mencabut senjatanya dan menembakkan ke arah tersangka guys dengan telak. Kalau dilihat dari gerak tubuh si tersangka, dia kena tembak di peluru pertama guys ya. Seperti kalian lihat posisi badan tersangka ya. Dan kemungkinan besar peluru kedua pun mengenai tersangka juga guys.
Dan di sini terlihat pelaku nangis guys. Biasa ya penjahat ya, dari kena tembak baru nangis ya. Dan si polisi pun mengontak ambulans ya. Dia bilang tersangka bleeding ya, berdarah ya. So guys, seperti yang kalian lihat dari penyetopan traffic yang biasa ya, biasa-biasa tanpa ada gelagat yang mencurigakan ya, siang bolong lagi guys, berakhir dengan kejadian maut seperti ini guys. Who knows, siapa yang bisa menyangka. Oke guys, kita lanjut ke klip berikutnya. Shot fire! Jesus! Nah, ini lagi guys, dimulai dengan penyetopan mobil yang secara biasa ya, tanpa ada gerakan yang mencurigakan guys ya. Bahkan mobilnya pun masang sinyal ya, sinyal hazard ya. Dan si pelaku pun langsung buka pintu, langsung menembakkan guys. Kalau menurut saya menilai dari posisi si pelaku menembakkan ini, si pelaku ini udah sepertinya terlatih atau sudah sering menggunakan senjata ya, setidaknya ya. Nah, mobil yang ini guys, lucunya kok pakai berhenti dan pakai acara mundur guys. Kalau seandainya ada mobil ngebut dari arah tikungan ini kan, ini bisa kejadian maut guys. Sepertinya polisinya berhasil keluar dari mobil dan lari ke arah belakang mobilnya guys, untuk menggunakan mobilnya sebagai pelindung ya. Karena kelihatannya si pelaku menembakkan ke arah kaca mobil polisi ini guys ya. Seperti kalian lihat serpihan kacanya berserakan ya, ditembakin ya. Oke. Entah si pelaku mereload magazine kedua apa enggak ya. Soalnya dia sempat hilang dari frame ya, nggak kelihatan ya. Dan ada suara seperti kayak orang reload masukin magazine baru ya ke pistol ya. Sekali lagi guys, si pelaku sepertinya udah terlatih untuk dalam menghadapi hal seperti ini ya. Dia sudah biasa, kayaknya udah biasa tembak-tembakan seperti ini guys. Dilihat dari caranya nembak, dari caranya megang pistol, caranya ngeker, dan dia pun di sini kita lihat, kalau kalian bisa lihat, dia melakukan suatu gerakan yang ya seperti di film-film atau di game-game yang namanya watch your six. Istilahnya awasi belakang kalian ya. Jadi dia sempat noleh ke belakang guys untuk mengantisipasi apakah ada bantuan datang ya untuk si polisi ini apa enggak ya. Jadi dia mastiin keamanan arah belakangnya jam 6-nya guys. Hampir 100% saya yakin bahwa tersangka ini udah sering terlibat dalam kegiatan seperti ini, atau setidaknya udah sering nembak ya guys ya. Kalian juga bisa lihat dari reaksi muka atau raut wajahnya, dia nggak ada rasa takutnya sama sekali guys. Malah maju menyerang si polisi ya, dan polisinya yang mundur guys. So dari suara polisi ini guys, dia ini terkesan kaget dan cukup lelah ya. Sementara kalian bisa reaksi dari pelaku atau tersangka tadi itu, dia biasa-biasa aja, yang menandakan bahwa dia udah biasa melakukan hal seperti ini guys. Nggak ada rasa takut atau kagetnya sama sekali ya. Tuh ada orang keluar guys. Who's there with you? Why'd he pull a gun on me? So ternyata itu adalah pacar dari si wanita ini guys. Dan si polisi bertanya, ngapain dia kok nembak saya? Why did he pull a gun on me? Istilahnya kenapa dia mengeluarkan pistolnya dan menembak saya ya. Si wanita ya bilang nggak tahu. So guys, sekali lagi dari penyetopan traffic atau traffic stop yang biasa-biasa aja, belum juga berhenti polisinya guys, udah ditembakin ya. Seperti video yang kemarin kalian lihat, polisi pengendara bermotor itu ya, itu sampai nyungsep guys. Gak kebayang guys kalau saya jadi polisi kayak gini guys. Mungkin kalau kejadian sekali kayak gini, mungkin saya udahlah berhenti aja dah. Mendingan saya jadi tukang nasi goreng dah.
Oke guys, banyak dari kalian yang masih penasaran ya, atau ada yang komen kemarin ya, ngapain sih bawa senjata kemana-mana, apa-apaan sih istilahnya kayak gitu ya. So guys, di video berikut ini kalian akan simak ya salah satu alasan kenapa saya dan orang-orang seperti saya ini memilih untuk membawa senjata kemana-mana ya. Terutama dengan situasi yang kurang kondusif saat ini ya. Ya pokoknya intinya untuk perlindungan diri sendiri guys. Jadi kalian lihat ya di klip berikut ini ya. Of an attempted robbery that ended with bullets flying. This happening just after 7 o'clock last night. Jadi ini kejadian di California guys ya. Jadi kalian lihat mobil silver ini mundur ya, kayak dari parkiran mundur dan berhenti guys. Sementara parkirannya ini kan semua ngadepnya kan ke arah jalan raya ya. Nah, kita lanjut guys klipnya. The victim is standing there talking in a parking lot when the Dodge Avenger pulls up. Two men get out, one of them brandishing a gun. Then the victim of the robbery pulls a gun himself, opens fire on those would-be robbers. Everybody takes off. Oke, kalian lihat sendiri kan. Untungnya si korban bawa senjata juga guys ya. Dan untungnya si korban udah siap dan sigap ya akan situasinya ya. Seperti kalian lihat, dia udah mengantisipasi, udah ngerasa kayaknya ini kayaknya penjahat ini guys. Ini kayaknya orang nggak bener ini ya. Jadi pas para tersangka keluar, ya, dia langsung menjatuhkan tas belanjaannya guys. Seperti kalian lihat ya. Dan dia udah ditodong guys sama tersangka satu ya. Tersangka pertama udah nodongin pistol ke dia ya. Sementara tersangka yang lain, entah itu pistol apa enggak ya, seperti kalian ya di tangan kirinya ya, tapi dia nggak nodong si korban ya. Dan si korban pun ngeluarin pistolnya belakangan guys, baru nyabut pistol ya. Sementara dia tuh udah ditodong guys. Tembak guys, itu kena telak, nggak mungkin nggak kena. Ya, kemungkinan itu kena 2 kali ya. Kalau menilai dari gerakan si tersangka guys, si tersangka ini masih ragu-ragu untuk menggunakan senjatanya ya. Dia nggak berani guys untuk nembakin senjatanya guys. Kalau nggak gitu si tersangka udah nembak si korban duluan ya. Karena seperti saya bilang tadi, si tersangka ngeluarin pistol duluan guys. Tapi si korban berhasil menembak tersangka duluan ya. Dan semuanya kabur guys, kocar kacir. So kalian bisa bayangin kan guys, kalau seandainya si korban nggak membawa senjata api, nggak bisa membela dirinya, selain mereka bukan hanya dirampok guys, ini si korban kan bersama 2 orang wanita ya. Ada kemungkinan 2 orang wanita ini akan menjadi korban kejahatan seksual guys. So ada pepatah ya di sini ya. Lebih baik saya menghadapi 12 juri daripada ditenteng oleh 6 orang guys. Jadi terjemahannya itu adalah lebih baik saya menghadapi 12 orang juri di pengadilan setelah menghakimi penjahat yang berusaha membunuh saya daripada saya ditenteng oleh 6 orang menuju kuburan guys. So in short words, I choose to live. Saya nggak mau jadi korban. I refuse to be a victim. So guys, jadi seperti yang saya bilang, saya jelaskan tadi, salah satu alasan kenapa saya dan orang-orang seperti saya yang taat hukum dan tahu tata cara penggunaan senjata, nenteng senjata kemana-mana guys ya. Jadi semata-mata bukan hanya untuk pamer atau sok gaya-gayaan, malah saya nggak pernah nunjukin senjata saya ke siapa aja guys. Jadi saya selalu nyimpennya tuh conceal ya, jadi di balik baju ya, jadi nggak ada yang tahu saya bawa senjata kemana-mana. Karena pernah ada yang bilang lebih baik kalau kita bawa senjata itu sembunyi, karena kalau kita ke tempat yang ternyata ada kejadian penjahatnya nembakin orang-orang dan kita dilihat bawa senjata, pasti kita yang akan ditarget duluan guys. Ya, jadi kita dianggap threat ya, ancaman ya, yang bisa mencegah aksi dan tindakan penjahat tersebut guys. Masuk akal nggak? So guys, jadi itu aja yang saya punya untuk kalian malam ini ya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi atau edukasi mengenai aparat keamanan atau polisi di negara ini ya. Tugas dan tanggung jawab dan risiko yang dihadapi oleh mereka di setiap harinya ya. Dan mudah-mudahan saya bisa membuat video-video seperti ini secara rutin nih guys ya di kedepannya ya, terutama di musim dingin nanti, dimana saya males biasanya keluar guys, jadi mungkin bakal jarang ngevlog keluar ya. Ya tapi kita lihat aja nanti guys. So tanpa panjang lebar lagi guys, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. You guys stay safe, stay healthy, stay vigilant, dan salam damai selalu guys. I'll see you guys again in the next video. Okay, peace. Come on. What do you do when Captain Julio Lover to my top 8?